Ahibati fillah, kenapa kita perlu berbincang tentang persiapan Ramadan sekarang? Kenapa kok nggak nunggu akhir bulan Sya'ban? Para ulama terdahulu, para salafus saleh disebutkan bahwa 6 bulan sebelum Ramadan mereka itu sudah berdoa mengatakan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Kita doa enggak jemaah? Kita enggak tahu dengan bulan Islam. Kebanyakan kita masih ada yang bertanya, insya Allah kita puasa kapan ya Ustaz? Loh, kapan? Muslim. Ya Muslim Ustaz. Ya Ramadan puasanya umat Islam. Kok dia kadang-kala puasa bulan apa jemaah? April? Maret, April. Sejak kapan disyariatkan puasa di bulan Maret? Coba cari kitabnya. Baca buku-buku fikih. Ketika bicara rukun Islam, ada nggak pembahasan di situ puasa bagi umat Islam dimulai tanggal berapa Maret? Tanggal berapa? 21? 22. Dimulai 22 Maret, selesai tanggal April. Nggak ada semua. Yang ada bulan Ramadan. Maka nggak perlu lagi kita sibuk. Kapan insya Allah kita puasa ya? Kapan kita insya Allah lebaran? Dan itu terus dibicarakan oleh umat Islam. Maka mulai tahun ini usahakan. Kita mulai pandai mengatakan kepada orang-orang yang masih nggak tahu. Tanya kapan insya Allah puasa? 1 Ramadan. Loh ya itu 1 Ramadan kapan? 1 Ramadan itu setelah 30 Sya'ban insya Allah. Kasih tahu dia. Karena dia nggak tahu kapan yang namanya 1 Ramadan. Betul jemaah. Dia nggak tahu bahwasanya sebelum Ramadan itu namanya bulan Sya'ban. Kasih tahu dia. Dan insya Allah dengan cara seperti itu umat Islam semakin kenal. Ketika ulama terdahulu mereka mengatakan Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kepada kami bulan Ramadan, karena bulan Ramadan itu ada di hati mereka. Bulan yang dipilih sama Allah dari 12 bulan itu untuk diwajibkan rukun Islam berpuasa di bulan itu. Gak bisa digantikan dengan bulan lain. Allah tetapkan hal itu. Kemudian bulan itu dipilih sama Allah sebagai bulan diturunkannya Al-Quranul Karim. Syahrul Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Itu bulan Ramadan. Dan bulan Rajab ini adalah bulan persiapan untuk Ramadan. Makanya Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketika beliau menyebutkan tentang amalan-amalan tiap bulan berkaitan dengan bulan Rajab ini, beliau menyebutkan sebuah ungkapan dari Abu Bakar Al-Warraq Al-Balkhi rahimahullah. Dia mengatakan Syahrul Rajab syahrun lizzara. Bulan Rajab ini adalah bulan untuk bercocok tanam. Petani itu kalau mereka hendak bercocok tanam, mereka ngelihat bulan. Kalau dia terlambat bercocok tanam, memilih waktunya nggak tepat, terkadang akan berdampak kepada hasil panen. Ketika awal mulai musim hujan, mereka mulai itu mempersiapkan diri. Mereka juga berpikir apa yang mau ditanam. Ini musimnya tanam apa? Tanam padi, nggak mungkin dia tanam bawang. Tanam jagung, nggak mungkin dia tanam padi. Kenapa? Kalau antum tanam padi, nggak ada air sekarang ini, sudah berhenti musim hujan. Perairan juga sulit umpamanya. Maka tatkala ulama-ulama menjelaskan bulan Rajab ini syahrun lizzara, agar kita tahu nih
Oh, berarti kita sudah mulai nih. Nanam mulai sekarang nih, udah lewat nih 8 hari. Sebagian kita belum tanam apa-apa. Sebagian kita juga belum berpikir untuk menanam. Padahal ini bulan untuk bercocok tanam. Wa syahru Sya'ban syahrus saqi. Bulan Sya'ban itu bulan untuk menyirami apa yang kita tanam. Setelah ditanam, diperhatikan, disirami. Wa Ramadan syahru hasadiz zara. Bulan Ramadan bulan untuk panen. Kita ini sering baca tentang bagaimana para salafus soleh di bulan Ramadan. Tapi kita hampir tidak pernah mendengar bagaimana mereka sebelum Ramadan. Yang ada Ramadan. Kita akan baca umpamanya tentang sebagian ulama yang dalam bulan Ramadan menghatamkan Al-Quran 30 kali. Jadi sehari sekali. Ya Allah, kok bisa Ustaz ya? Ana setahun ini belum hatam Ustaz. Dari Syawal kemarin sampai hari ini belum hatam Ustaz. Ya insya Allah ana masih sampai ya akhir Al-Baqarah Ustaz. Bayangin jemaah, dari bulan Syawal sampai sekarang sampai mana? Akhir Al-Baqarah. Ada masalah sama sebagian kita. Mereka sehari sekali hatam. Al-Imam Syafi'i diriwayatkan bahwasanya beliau itu di bulan Ramadan menghatamkan 60 kali. Nggak mungkin Ustaz. Nggak bisa. Ada sebagian yang menafikan hal itu. Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, beliau menjelaskan tentang penghataman Al-Quran yang paling banyak dalam sehari itu 8 kali. Ya Allah, 8 kali. Kita seumur hidup belum tentu 8 kali. Ada yang seumur hidup mungkin cuma hatam sekali. Ada yang hatam disebutkan 4 kali. Intinya kita melihat mereka di bulan Ramadan itu bisa melakukan sesuatu yang menurut logika sebagian orang nggak mungkin. Tapi dia lupa bahwa Allah memberikan berkah kepada waktu seseorang. Ada orang-orang yang dapat menyelesaikan buku-buku karyanya yang kalau dihitung dengan umurnya kadang-kadang kita masih kok bisa. Ini ulama terdahulu belum ada laptop. Ulama terdahulu belum ada mesin ketik. Ulama terdahulu yang ketika nulis harus pakai tangan dengan pena yang berulang kali jamaah. Habis pena, habis tintanya dia taruh lagi di tinta. Dia tulis lagi. Tapi mereka dapat menghasilkan hasil karya yang sampai hari ini umat Islam menikmatinya. Kita nggak bisa melakukan itu. Baca aja nggak selesai. Jangan ngarang buku kita. Baca aja nggak selesai. Maka disinilah berkah. Dan juga mereka menjelaskan adanya persiapan dan pelatihan yang dilakukan mereka sebelum bulan Ramadan. Maka mereka mengingatkan paling tidak bulan Rajab itu kita sudah siap-siap. Dan alhamdulillah sebenarnya kita melihat umat Islam di bulan Rajab ini banyak menambah amalan. Cuma amalannya kadangkala tidak diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini jadi masalah. Ada yang namanya sholat raghaib. Mungkin sebagian kita nggak tahu ya. Para ulama menyebutkan tentang sholat raghaib ini, dia itu sholat yang dilakukan pada hari Kamis pertama di bulan Rajab, malam Jumat. Udah lewat nih, malam Jumat kemarin. Ini hadisnya disebutkan dari Anas bin Malik dan hadis ini palsu. Dan yang palsu itu biasanya menarik jemaah.
Karena pahalanya besar. Apalagi orang ini jarang sholat tuh mama ya. Dapat satu amalan yang pahalanya bisa menggantikan sholat yang dia tinggalkan. Pikirnya dia kayak gitu. Bunyi hadisnya mengatakan, ma min ahadin yasumu yaumal khamis. Tidak ada satupun orang yang puasa hari Kamis awal bulan Rajab. Kamis awal bulan Rajab. Thumma yusalli. Kemudian dia salat fi ma bainal isya wal atama. Dia salat di antara maghrib dan isya. Pada malam Jumatnya 12 rakaat dia salat. Dia baca di setiap rakaat dengan Al-Fatihah satu kali dan membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr salah marrat 3 kali. Bayangin ya. Dia baca Al-Fatihah satu kali dan baca Al-Qadr 3 kali. Ini mengingatkan dengan Ramadan sebenarnya. Sebagian kita itu hampir nggak pernah baca inna imam aja kita bicara imam. Kapan terakhir antum dengar imam baca inna anzalnahu fi lailatul qadr? Jarang. Dipikir bacanya itu di bulan Ramadan doang. Ini surat khusus bulan Ramadan. Enggak sebenarnya. Tapi sebagian orang membaca hal itu hanya di bulan Ramadan. Padahal kita baca sepanjang tahun. Dibaca setelah surat maghrib. Memang anjurannya waktu surat maghrib itu baca suratnya dari wadduha sampai ke akhir Al-Quran Karim. Kemudian wa qul huwallahu ahad. Dan dia membaca qul huwallahu ahad itsnatai asyrata marrah. 12 kali. Jadi Al-Fatihah, kemudian baca Al-Qadr 3 kali, lalu baca qul huwallahu ahad 12 kali, yafsil baina kulli rak'atain bitaslimah. Setiap 2 rakaat dia salam. Fa idza faragha min salatihi shalla alayya 70. Ketika selesai salat, dia salawat kepada aku sebanyak 70 kali. Allahumma salli ala Muhammad ya sebanyak 70 kali. Fayaqulu fi sujudihi 70 marrah. Di setiap sujudnya dia membaca sebanyak 70 kali subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh. Berapa kali? 70 kali jemaah. Baca itu. Thumma yarfa' ra'sah. Kemudian dia bangkit dari sujudnya membaca Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul a'zam 70 kali. Orang itu kalau dapat sifat salat yang aneh, senang jemaah. Oh, ini sungguhan ini. Kalau yang biasa-biasa buat dia itu, ya biasa semua orang bisa. Ini khusus. Thumma yas'alullah ta'ala hajatahu fa innaha tuqda. Kemudian dia minta hajatnya dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian disebutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, "Walladzi nafsi biyadihi ma min 'abdin wala amatin shalla hadhihi shalah illa ghufira lahu jami' dhunubihi." Tidak ada seorang hamba laki-laki atau wanita yang melakukan salat ini, namanya salat raga'ib ini jemaah, melainkan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Walau kanat mithla zabadil bahr, walaupun sebanyak buih di lautan, wa adadir ramal, sebanyak pasir di muka bumi ini, wa waznil jibal, walaupun dosanya seberat gunung-gunung yang ada di muka bumi ini, wa waraqil asyjar, sejumlah daun-daunan di pohon, wa yashfa yaumal qiyamah, dan dia pada hari kiamat akan memberikan syafaat fi 700 ahli baitihi, memberikan syafaat kepada 700 keluarganya yang sudah ditetapkan divonis masuk neraka. Siapa yang nggak mau jemaah? Aduh Ustaz, bismillah Ustaz, telat tuh Ustaz ya, telat sudah jemaah, ini hari Kamis kemarin, kita harus nunggu setahun lagi. Cuma yang jadi masalah hadisnya ini maudhu'. Al-Imam An-Nawawi yang madhabnya Syafi'i, yang diikutin di Indonesia seharusnya jemaah, beliau ditanya tentang salat raga'ib ini. Apa kata beliau? Ditanya, sunnah ini salat
sunnah, fadilah atau bid'ah. Apa kata beliau rahimahullah? Hiya bid'at qabihah munkarah. Dia adalah perbuatan bid'ah yang buruk, yang mungkar, asyaddal inkar, mustamila ala munkarat, yang isinya banyak kemungkaran. Fayata'ayyan tarkuha, harus ditinggalkan. Wal i'rad anha, berpaling dari salat ini. Wa inkaruha ala fa'iliha, dan orang yang melakukan itu harus diingkari, enggak boleh dibiarkan. Wala yughtar bi kathratil fa'ilina laha, jangan tertipu dengan banyaknya orang yang mengamalkan hal itu. Di berbagai negeri beliau mengatakan, wala bi kauniha madhkura fi qutil qulub, jangan pula terpedaya karena disebutkan dalam kitab Qutil Qulub kata beliau, atau di kitab Ihya Ulumuddin atau buku-buku yang lainnya, karena memang nggak ada itu seperti itu. Hadisnya palsu, panjang beliau menjelaskan hal itu.